Para sahabat, jauh sebelum kepala desa menuntut masa jabatan 9 tahun pada 17 Januari 2023, saya sudah sering berdiskusi dengan para pemuda desa. Biasanya para pemuda desa itu curhat, galau, menyampaikan kritik kepada kepala desa, entah kepala desa yang tidak beres atau kepala desa yang konservatif yang tidak membawa perubahan. Dan setelah muncul tuntutan kepala desa 9 tahun tadi, itu intensitas diskusi saya dengan para pemuda desa ini semakin banyak. Entah di kampung halaman atau di berbagai tempat. Kunjungan saya ke Bangka juga begitu. Waktu diskusi dengan Bina Desa juga di jaringan pemuda Bina Desa juga menggugat, ya, mereka tidak setuju. Belum lama tanggal 19 Mei, para mahasiswa manajemen dan kebijakan publik UGM juga menggelar diskusi, temanya seputar 9 tahun masa jabatan kepala desa, dan ada seorang pemuda yang menolak gitu ya. Menolak, nggak setuju 9 tahun gitu ya. Dan menurut para pemuda ini seragam pendapatnya. Entah yang ada di berbagai berita media sosial atau yang diskusi secara langsung. Mereka menolak 9 tahun antara lain karena ini menghambat regenerasi kepemimpinan desa. Jadi para pemuda ini harus menunggu sangat lama kalau mau menduduki jabatan kepala desa. Dan banyak juga yang mengatakan, termasuk di 19 Mei, itu mengatakan begini, berilah kesempatan kepada kami, para pemuda, untuk memimpin desa. Tetapi sebenarnya pada saat yang sama, para kepala desa ketika mereka menuntut masa jabatan 9 tahun, mereka juga meminta kepada pemerintah dan DPR agar ini para kepala desa baik yang nanti ke depan atau yang sekarang sedang menjabat itu memperoleh kesempatan yang lebih leluasa, karena banyak visi misi politik yang mereka bawa itu kandas di tengah jalan, karena begitu kepala desa duduk itu mereka dicecar ya, atau target program-program titipan dari atas yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para kandidat kepala desa. Ya, ini memang itu dilema kepala desa, posisi sulit. Dari atas disuruh ditarget, dari bawah ditekan, dan ini dilema antara legitimasi dari bawah dan legalitas hukum dari atas. Nah, saya mengatakan begini kepada para pemuda jauh sebelum, baik sekarang, itu para pemuda itu harus hadir, harus represent untuk merebut kekuasaan, reclaiming the power, merebut kekuasaan. Jadi merebut kekuasaan itu sesuatu yang mulia, kekuasaan juga sesuatu yang mulia. Jangan sampai ini dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Kalau para pemuda galau, pengen perubahan, melihat kepala desa yang tidak beres atau yang konservatif, rebutlah kekuasaan itu dengan menggalang kekuatan rakyat. Ya, tentu bisa dimulai dengan menggalang modal sosial atau aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di desa, dan dengan demikian para pemuda itu bisa memupuk modal sosial, dan modal sosial bisa dikapitalisasi menjadi modal politik pada waktu pemilihan kepala desa. Ya, jadi itu soal merebut kekuasaan ini jadi sangat penting, dan hari-hari ini itu juga saya tekankan.
Tetapi yang jauh lebih penting saya sampaikan pada para pemuda desa bahwa jabatan kepala desa maupun pilkades ini bukan sekedar regenerasi. Ya tentu kalau ini ada pergantian dari yang tua menjadi muda itu ya itu regenerasi. Tetapi untuk menjadi kepala desa kan pakai proses politik, pakai perjuangan politik. Itu kontestasi. Itu perebutan kekuasaan, tidak bisa. Jadi kalau orang menjadi kepala desa itu ya itu merebut kekuasaan. Ini bukan soal regenerasi. Ya, artinya kalau misalnya minta kesempatan itu ya wagu, lugu, kacau itu. Nggak ada nih kesempatan ini. Ya. Jadi ya rebutlah. Kekuasaan itu direbut. Saya kira ini ada banyak lah pengalaman, ada banyak contoh di banyak channel lah bagaimana cara merebut kekuasaan, dan tadi saya juga sudah mengatakan bagaimana menggalang modal sosial, karena dengan modal sosial itu transaksi ekonominya menjadi lebih rendah. Itu bisa lah dilakukan semacam itu. Dulu sudah ada pengalaman yang dilakukan oleh para pemuda jaringan, itu gerakan desa membangun di sekitar Banyumas, Cilacap, dan sebagainya. Jadi mereka bagaimana para pemuda ini mengorganisir diri secara aktif, berperang melawan politik uang, lalu sebagian di antara mereka itu berhasil sukses menjadi kepala desa. Dan saya bertemu mereka ya pada tahun-tahun 2009 sampai tahun 2017 itu sering bertemu dengan para kepala desa, golongan muda yang berhasil merebut kekuasaan kepala desa. Dan belakangan ini juga ada yang hadir dalam diskusi 19 Mei, ini namanya Mas Irawan, sarjana ilmu politik, lulusan administrasi publik UGM. Beliau kepala desa atau lurah di Triharjo, Sleman. Pada waktu pertama kali beliau duduk sebagai lurah atau kepala desa itu berusia 29 tahun. Dan dalam kesempatan itu Mas Irawan dengan tegas mengatakan, saya ini merebut kekuasaan kepala desa ketika saya masih muda, 29 tahun. Dan kemudian setelah menjabat berikutnya, pemilihan kedua tanpa musuh, pemilihan ketiga juga tanpa musuh. Artinya ini sebuah keberhasilan. Dan sadar betul ya, Mas Irawan lalu disampaikan kepada para mahasiswa, jadi ini TikTok punya satu nada dasar dengan saya bahwa silakan para pemuda itu merebut kekuasaan sebagaimana pernah dialami oleh Mas Irawan. Dan ini juga saya kira akan berkembang di berbagai tempat. Saya juga selalu mendorong kepada para mahasiswa saya, kelak jadilah pemimpin desa, pemimpin rakyat desa, rebutlah kekuasaan kepala desa itu. Dan satu persatu ya, di berbagai tempat yang usianya kira-kira ya kurang lebih 30 tahun, artinya masih relatif muda kalau dibandingkan usia 40 atau 50 tahun. Dan setelah duduk ya ini ya, melakukan breakthrough ya, atau terobosan ya, istilahnya terobosan yang tentu berbeda dengan kepala desa yang lama. Kepala desa yang lama ini biasanya ya bekerja taken for granted apa adanya, sesuai dengan ini ya, kebiasaan yang terus-menerus diwariskan. Dan apalagi kalau ini diatur, ditekan, ditarget dari atas, maka ya kita tidak akan bisa menghasilkan kepala desa yang hebat ya, seperti Pak Yudi Anggarohadi di Pangungharjo atau Mas Junaidi di kepala desa Ponggok. Itu saya kira butuh keberanian ya, butuh keberanian dan soal kemampuan itu bisa diasah. Saya kira ada banyak kepala desa yang awalnya itu ya masih lemah kekuasaannya, jadi tidak high profile,
tidak ini ya, ya orang biasa saja, termasuk ada kepala desa di desa kampung halaman kami, ya dulu seorang sopir, ternyata setelah menjabat, wah itu gebrakannya luar biasa, dan besok ini bulan Juli, beliau pemilihan kepala desa lagi tanpa ada lawan. Tetapi karena ada prosedur, minimal 2 ya akhirnya istrinya dijadikan sebagai calon boneka. Ini sebenarnya sangat lelucon dan saya pengen ketawa ini kalau ini entah adiknya atau istrinya atau anaknya itu dijadikan sebagai boneka. Artinya memang ini ada tokoh yang dulu biasa-biasa saja tetapi karena reform, karena membawa perubahan lalu bisa menjadi kepala desa yang kuat, yang powerful, dan dengan powerful lalu 6 tahun berikutnya itu ketika Pilkades juga sudah nggak pakai uang lagi ya, nggak pakai money politics, juga nggak ada lawan gitu. Karena para lawan juga mikir, wah ini daripada capek-capek buang uang banyak, kalah kan repot gitu ya. Dan ini biasa, jadi artinya seorang Irawan tadi, saya ambil contoh artinya sudah 3 kali gitu. Dan artinya juga biasa-biasa saja, tidak seperti yang ditakutkan orang lalu dia tamak, rakus dan sebagainya gitu. Dan Irawan juga dinobatkan atau dipercaya oleh para lurah di seluruh Sleman, 68 desa di Kabupaten Sleman itu mempercayai beliau itu menjadi ini ya, ketua paguyuban ya, kepala desa atau lurah di Kabupaten Sleman. Jadi sekali lagi para pemuda silakan mengorganisir diri, jadi jangan sampai anti politik, ya rebutlah kekuasaan harus dengan gerakan politik, tapi jangan jorok ya. Jorok itu artinya ya kayak misalnya ada orang yang kampanye pendamping desa kampanye ini ya partai politik secara jorok. Sebenarnya nggak apa-apa orang berpolitik itu. Saya juga mendorong siapapun, entah perangkat desa atau siapapun berpolitik. Tetapi yang elegan kata orang ya, elegan itu ya dimulai dari menggalang modal sosial. Jadi saya akan bahas pada kesempatan lain itu tentang modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik ya. Jadi itu sekali lagi rebutlah kekuasaan untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masa depan desa.